Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 545. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Orang yang berdiri di depan Andre bernama Anwar. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi ototnya sangat kuat. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa di pandangan pertama. Dan yang lebih penting, itu adalah matanya, yang sepertinya tidak memiliki emosi, seperti mesin. Mungkin akhirku akan sama dengan orang itu, kata Anwar. Ariel tidak memiliki banyak performa di atas ring, jadi Anwar tidak dapat menilai kekuatannya. Tetapi jika dia hanya menggunakan kekuatan pukulannya sebagai referensi, Anwar merasa bahwa dia akan mendapatkan hasil yang sama dengan probabilitas yang tinggi. Kata-kata ini membuat ekspresi Andre semakin suram. Dia tidak pernah menyangka bahwa Supriyadi akan menemukan master seperti itu di tempat yang begitu rusak di tengah bumi. Di mata dunia, pusat bumi itu misterius dan tak terduga, ditutupi tabir yang tidak bisa diangkat. Namun bagi orang-orang dari keluarga Muklis, pusat bumi adalah tempat hewan di penjara, dan banyak orang bahkan tidak memperhatikan pusat bumi. Sama seperti Andre yang secara sukarela menyerahkan pusat bumi, dia harus mengatakan bahwa dia sedikit menyesali keputusan ini. Jika dia telah memilih pusat bumi, maka Ariel akan menjadi orangnya sekarang. Sayang sekali sudah terlambat untuk menyesali hal semacam ini. Dalam beberapa hari, orang-orang di level itu akan datang ke rumah Muklis. Jika kamu membiarkan dia melihat kekuatan Ariel, mungkin dia akan lebih menghargai Ariel. Aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi, kata Andre mengertakkan gigi. Karena dia tinggal di rumah Muklis, apakah sulit untuk membunuhnya? Kata Anwar ringan. Andre tersenyum ganas, dan berkata, tentu saja itu tidak sulit, tetapi itu tidak sederhana. Meskipun status saya di hati kakek lebih tinggi dari Supriyadi dan Ferdinand, kamu harus tahu bahwa jika keluargaku ingin memasuki level itu, hanya mengandalkan nilai kekuatan yang kuat, dan penampilan Ariel saat ini jelas membuat kakek terkesan. Jika saya membunuhnya tanpa alasan, kakek pasti akan menyalahkan saya. Tidak ada salahnya menghukumnya. Andre tercengang sejenak, lalu tertawa. Benar. Apakah dia masih bisa menolak tuduhan yang kuberikan padanya? Keesokan harinya, Ariel bangun pagi, tetapi dengan statusnya saat ini, dia tidak bisa berkeliaran di kastil. Jadi dia hanya bisa melakukannya dalam satu tempat. Harus dikatakan bahwa orang biasa tidak dapat membayangkan dunia orang kaya. Bahkan orang seperti Ariel akan menghela nafas. Saat ini, Ariel menemukan sekelompok anak sedang bermain-main dengan seorang anak laki-laki besar. Anak-anak ini seharusnya adalah junior dari keluarga Muklis. Sedangkan untuk anak laki-laki besar, Ariel sedikit terkejut. Dari kelihatannya, anak yang agak sudah berumur 20-an, tapi IQ-nya sepertinya tidak tinggi. Jadi dia bermain dengan anak-anak itu dengan seringai di wajahnya. Setelah mengamati sekitar setengah jam, dia memukul dan memarahi sepanjang waktu. Dan anak-anak itu memberi makan lumpur. Dan dia tidak akan ragu menelan ludah. Tapi di kastil tua keluarga Supriyadi, bagaimana mungkin ada orang sebodoh itu? Siapa kamu? Pada saat ini, seorang bocah laki-laki berjalan ke arah Ariel dengan bangga. Dengan tangan di pinggul. Dengan ekspresi arogan seorang tuan muda. Jangan main-main denganku, kata Ariel dengan senyum di wajahnya. Mendengar kalimat ini, bocah lelaki itu jelas tidak puas. Dia mengambil batu dan melemparkannya ke Ariel. Dia berkata dengan penuh kemenangan, berlututlah dan biarkan aku menunggang. Aku akan memaafkanmu hari ini. Ariel tersenyum tak berdaya. Anak laki-laki yang mendominasi ini masih muda, tetapi dia memiliki temperamen yang sangat besar. Ini masih di rumahnya sendiri. Ketika dia meninggalkan gerbang rumah keluarganya, dia pasti akan menjadi lebih sombong dan mendominasi. Jika dia besar nanti,
dia pasti akan menjadi seorang bencana. Adik, sebaiknya kamu keluar dari sini. Jangan ganggu aku. Kalau tidak, aku akan memukul pantatmu, kata Ariel. Setelah mendengar kata-kata tersebut, bocah itu langsung berlari ke depan Ariel, berniat untuk menendang Ariel. Ariel menyapu ringan dengan kaki kanannya, dan bocah itu jatuh dengan keras ke tanah. Tapi yang mengejutkan Ariel adalah pria kecil itu tidak menangis, tetapi menatapnya dengan ekspresi muram. "Siapa kamu? Kamu bahkan berani memukulku," kata bocah itu dengan gigi terkatup. "Aku tidak memukulmu. Kamulah yang secara tidak sengaja tersandung di bawah kakiku. Itu tidak ada hubungannya denganku." Ariel tersenyum ringan. Jangan main-main dengan hal kecil yang begitu mendominasi. Dia pasti memiliki latar belakang untuk berani menjadi sangat sombong ya. Dengan status Ariel saat ini, dia tidak ingin terlalu merepotkan Supriyadi. Saat dia hendak berbalik dan pergi, kepala Ariel dipukul oleh batu terbang. Bocah lelaki itu tampak bangga dan berkata, "Anda hanya seorang pelayan di rumah kakek. Berlututlah dan mohon maaf. Jika tidak, aku akan membunuhmu." Di usia muda, orang mati di setiap kesempatan. Pendidikan keluarga Muklis benar-benar membuka mata. Ariel berjalan ke arah bocah itu. Dia mengangkatnya langsung, dan berkata dengan suara dingin, "Anak kecil, aku tidak peduli denganmu karena usiamu yang masih muda. Tetapi jika kamu mengacaukanku lagi, aku akan membunuhmu." Bocah itu jelas digunakan untuk kesombongannya. Dia sama sekali tidak merasa takut dengan ancaman Ariel, tetapi menendang Ariel 2 kali. "Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan membunuhmu," kata bocah kecil itu. Ariel belum pernah bertemu dengan anak laki-laki yang mendominasi, dan merasa kesal untuk sementara waktu. Ariel membuangnya. Pada saat ini, Ariel juga menemukan anak lain. Pria yang menyeringai sepanjang waktu jelas berhenti tersenyum saat ini, dan ekspresi idiot di wajahnya juga menghilang. Tetapi saat mereka saling memandang, ada hal lain. Lihat wajah orang itu baru kemudian dia melanjutkan seringainya. Perubahan ekspresi seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang bodoh. Mungkinkah dia berpura-pura bodoh? "Saya salah satunya. Ingin Anda mati. Kamu tunggu untuk menyesalinya." Bocah kecil itu jatuh ke tanah. Dia berkata dengan wajah yang menyakitkan. Ariel berbalik dan pergi. Tidak ada gunanya berdebat dengan anak sekecil itu, dan tidak mungkin dia benar-benar membunuh seorang anak. Setelah Ariel pergi, anak itu sangat tidak senang. Untuk meredakan amarahnya, dia memukuli si idiot dengan keras, mengambil sebuah batu di tanah dan melemparnya ke kepala si idiot. "Bodoh, apa yang masih kamu tertawakan? Jangan tertawa." Bocah kecil itu meraung marah. Si idiot terus menyeringai seolah-olah dia tidak tahu kenapa. Dan dia sepertinya tidak peduli dengan darah yang mengalir di dahinya. Dia hanya menyekanya dengan tangannya. Bocah kecil itu menarik rambut si idiot dan berkata dengan kejam, "Jika saya tidak membunuh orang ini, marga saya bukan dari keluarga Muklis." Si idiot mengangguk, seolah-olah dia mengerti kata-kata bocah lelaki itu. Anak-anak lain mengikutinya. Mereka sama sekali tidak takut membunuh hal yang bahkan dianggap tabu oleh orang dewasa. Setelah semua orang pergi, si idiot duduk di tanah bermain di lumpur, mengubur kepalanya. Tapi saat ini, tidak ada seringai di wajahnya, dan matanya bahkan lebih ganas. Jika Supriyadi tidak datang ke Ariel, Ariel tinggal di kamarnya. Di sana tidak ada tempat lain untuk pergi. Kehidupan yang membosankan seperti ini sangat membosankan. Ariel juga dengan ragu-ragu memutar nomor itu dengan ponselnya. Tetapi tanpa perintah Supriyadi, pihak lain tidak menjawab telepon sama sekali. Yang tidak dapat diterima, jangan biarkan Ariel melepaskan ide kebetulan ini. Setiap kali dia menenggelamkan pikirannya, Ariel akan berfantasi tentang apa yang terjadi di villa di lereng gunung saat ini. Aisila diculik, Ariel sangat khawatir. Dan dia juga tahu itu untuk Kaori. Ini bahkan lebih merupakan mimpi buruk. Rasa sakit Kaori pasti tidak akan berkurang darinya. Bahkan akan berkali-kali lebih kuat. Lagi pula, Aisila adalah darah dagingnya yang dilahirkan Kaori. Tetapi terpisah dari orang tuanya. Sangat kejam terhadap Kaori. Villa di tepi gunung. Setelah Rosa datang, kondisi Kaori semakin membaik. Setiap hari,
Rosa mencoba segala cara untuk menghiburnya dan membuatnya percaya bahwa Ariel akan dapat membawa Aisila kembali dengan selamat. Tidak ada keraguan tentang kepercayaan Kaori pada Ariel. Dia tidak pernah meragukan Ariel. Dan selama itu yang dijanjikan Ariel padanya, dia akan dapat melakukannya. Hanya saja rasa sakit yang luar biasa ini. Jika Anda ingin melepaskan Kaori sepenuhnya, Anda pasti tidak akan dapat melakukannya sebelum Aisila kembali ke pelukannya. Kaori sering duduk di ruang tamu dalam keadaan linglung, dan tangannya menunjukkan gerakan menggendong seorang anak. Setiap kali Rosa melihat pemandangan ini, dia akan merasa sangat tertekan. Kaori, kenapa kita tidak keluar untuk bersantai? Kata Rosa sambil memegang tangan Kaori. Kaori menggelengkan kepalanya, dan berkata, Bu, aku ingin menunggu Ariel di rumah. Aku khawatir dia tidak akan bisa melihatku pertama kali ketika dia kembali. Bersambung.